Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilujeng Sumping di Kabupaten Karawang. Perkenalkan, nama saya Intan Rembulan, salah satu mahasiswa PMMDN di Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini di kelas modul Nusantara yang bertemakan Kenali Diri, Kenali Asalku, yang diampu oleh Ibu Melisa Jupitasari dan dimentori oleh Kak Diah Dwi Lestari, saya akan mengajak teman-teman untuk lebih mengenal daerah asal saya, yaitu Kabupaten Karawang. Karawang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Barat dan berada sejauh 60 km dari ibu kota Indonesia. Sebuah kabupaten dengan hamparan sawah yang luas dan bangunan-bangunan industri menjulang tinggi menjadikan Karawang menjadi kota padi dan juga kota industri. Tapi tahukah teman-teman, selain dari itu, Kabupaten Karawang menjadi saksi sejarah kemerdekaan negara Indonesia. Di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 33 Rengas Dengklok Utara, Kabupaten Karawang, berdiri bangunan kokoh berwarna hijau, sebuah rumah warga sederhana yang menjadi tempat perasingan bagi Soekarno-Hatta. Rumah sederhana tersebut merupakan milik seorang warga petani Tionghoa, kakek Jiao Sikyang. Rumah dengan dominasi warna hijau dan warna lantai kayu ini memiliki sebuah teras untuk bersantai di depannya. Ketika masuk ke dalam, di ruang tengah kita akan disuguhkan dengan beragam barang-barang yang dulu digunakan oleh Bapak Soekarno-Hatta, seperti meja, kursi, teko, dan lain-lainnya. Ketika melihat di bagian dinding, kita akan melihat foto-foto dokumentasi tertempel. Di sebelah kanan dan kiri ruang tengah terdapat sebuah ruang tidur yang digunakan oleh Bapak Soekarno-Hatta untuk menginap pada malam 16 Agustus lalu. Secara filosofis bangunan tidak ada yang istimewa, akan tetapi bangunan ini memiliki nilai sejarah tinggi. Dan sebelumnya, rumah ini tepat berada di pinggir Sungai Citarum. Demi menjaga nilai sejarah, akhirnya rumah ini dipindahkan ke alamat yang berdiri sekarang ini. Sebuah monumen terbuka yang didominasi oleh warna merah dan putih ini berdiri di atas tanah seluas 1,5 hektar dan dibangun pada tahun 1950 dengan biaya Rp17.500. Di tempat inilah pada 16 Agustus 1945 lalu bendera Indonesia dikibarkan. Monumen ini sengaja dibuat tanpa ruangan tertutup, hanya terdiri dengan taman-taman dan tugu utama. Tugu utama sendiri dikelilingi oleh 4 batu yang menunjukkan sebuah arah mata angin. Sedangkan di pusat tugu terdapat kepalan tangan di kiri yang besar yang menunjukkan sebuah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Beranjak ke tempat lain di Kabupaten Karawang, kita akan melihat juga salah satu lokasi yang menjadi saksi perjuangan rakyat Indonesia. Ya, Monumen Rawagede. Monumen Rawagede merupakan museum sekaligus taman makam pahlawan rakyat Indonesia yang menjadi korban atas pembantaian Belanda pada tahun 1945 hingga 1947. Bangunan yang terdiri dari 2 lantai ini memiliki bentuk yang sangat unik, yaitu memiliki 17 buah anak tangga yang menandakan tanggal 17 kemerdekaan Indonesia dan memiliki bentuk segi 8 atau heksagonal yang menandakan bulan Agustus dan memiliki 4 pintu masuk serta setinggi 5 meter ini menandakan 45 tahun kemerdekaan Indonesia. Masuk dari gerbang utama, kita akan berjalan dan disuguhkan oleh dinding-dinding yang dihiasi diorama. Sedangkan di dalam ruang lantai 1, kita akan disuguhkan oleh patung-patung yang melukiskan bagaimana kejadian pembantaian rakyat Rawagede oleh Belanda pada saat itu. Sedangkan di lantai 2, kita akan melihat sebuah patung seorang ibu yang memangku 2 putra laki-lakinya yang terkapar. Dengan sebuah petikan puisi Khairil Anwar Karawang Bekasi di belakangnya. Masuk lagi ke dalam,
kita akan melihat banyak pohon-pohon rindang yang meneduhkan sekitar hampir 500 makam para rakyat yang menjadi korban atas kejamnya penembakan bangsa Belanda. Di antara makam dan bangunan utama monumen terdapat sebuah aula terbuka yang biasa digunakan untuk upacara peringatan. Ya, upacara tersebut biasa diselenggarakan pada tanggal 9 Desember. Nah, itu dia 3 tempat yang menjadi saksi bagi sejarahnya Kabupaten Karawang dan juga negara Indonesia. Oleh karena itu, tak heran Karawang mendapat julukan menjadi kota pangkal perjuangan karena menyimpan banyak sekali perjuangan bagi rakyat untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Nah, selain dari ketiga tempat tersebut, masih banyak juga tempat-tempat lain yang menjadi nilai uniknya dari Kabupaten Karawang. Untuk teman-teman, bisa mengunjunginya saat hari nanti. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.